Pada itu berlapis-lapis di atas kalau kita tuju, kita lewatin itu di atasnya ada lagi gitu. Ada lagi yang seperti itu. Kalau kita mau lapisan, oh ini Allah itu ini gitu, berupa nur gitu ya istilahnya. Padahal kita tembus tuh ternyata kok di atasnya ada Allah lagi. Kalau pemikirannya seperti itu. Ternyata kok di atasnya ada Allah lagi ya. Yang kita tembus langsung, oh ini kok nur kita lewati. Pas dilihat kok itu ada lagi. Kita nuju lagi, ini antara nur ini ada jeda, ada jarak yang seperti dari bumi ini ke matahari, jarak jauhnya berapa ribu kilo. Kalau kita ukur gitu dengan jarak ini, kita kan dengan kecepatan cahaya juga masih untuk menuju nur ini. Ternyata itulah. Jadi datullah itu terhalang oleh nur dat, nur sifat, nur asma, nur af'al, nur Muhammad. Jadi nur Muhammad, nur af'al, nur asma, nur sifat, nur dat. Jadi kalau yang terakhir ini, kita itu udah nggak ada yang dikejar. Tapi kita merasakan bahwa kita itu diawasi. Soal kita udah berpandang-pandangan dengan dat yang maha suci. Gitu. Nah untuk mencapai ke sono itu, perjuangan kita itu jangan tergoyahkan oleh alam lahut, alam malakut, alam jabarut. Jangan terkecoh, itu semua hijab, jebakan. Karena kalau kita kejar di alam jabarut juga udah, ibaratnya di alam dunia, ada langit-langit lagi, yaitu alam kayangan-kayangan itu bertingkat-tingkat. Itu ya kalau orang yang tujuannya ke situ mungkin sudah tinggal di situ. Karena sudah terlena, seolah udah sampai. Padahal itu masih ciptaan Allah. Kalau saya perasaan waktu itu ya kangen ke Allah terus aja. Karena begitu melihat malaikat ya di alam malakut gitu kan. Kita perasaan udah ada yang, karena ada batin kita menolak gitu. Ini bukan tujuan. Itu masih makhluk. Kita tujuannya ke Allah, terus ke Allah terus. Sampai itu melihat Nur Muhammad itu masih di kita lewati. Gitu. Kalau udah sampai ya udah mentok. Ternyata dat yang maha suci tetap dalam kesucian, tidak bisa digambarkan, diperkirakan arah mana tujuan, itu nggak bisa. Gitu. Itu udah terakhir. Tapi kesadaran kita merasakan bahwa ada yang mengawasi kita. Merasakan bahwa semua nur-nur ini yang begitu besarnya masih dalam genggaman dat yang maha suci. Karena waktu saya melihat kok seperti arah matahari kan seperti bulat. Ini kan saking luasnya nih, masih luas. Itu matahari cuma segitu. Ini alam ini masih luas. Inilah dat yang meliputi itu. Meliputi. Begitu tembus lagi ke nur yang perkiraan itu terakhir, saya tahu-tahu oh kok masih ada gitu. Masih berlapis-lapis. Disitulah jadi nurun ala nurin, itu cahaya di atas cahaya. Dat Allah itu menguasai cahaya-cahaya itu. Jadi masih dalam lingkup kekuasaannya, masih kan di bawah kekuasaan dat yang maha suci itu. Itulah. Jadi fase-fase awal tuh dari syariatnya kita sempurnain dalam sembahyang, menegakkan sembahyang, terus zikirnya, cari yang kita senangi, wiridnya apa saja terserah gitu, terserah yang disukai oleh sukma batin kita gitu. Kalau kita udah istiqomah, udah nyaman dengan wirid-wirid itu, jadi udah kangen, kalau kangen ke Allah ya itu tinggal dengan dengan wirid istilahnya, udah jalan terus. Seperti kita lagi zikir tapi melamun gitu, mulai saking asiknya, saking antengnya
Zikir itu Allah, 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 Allah. Ini kita seolah kita tuh sendiri, tapi berdua dengan Allah gitu. Seolah kita lagi, mungkin misalnya kalau kita kasmaran ke seorang perempuan, walaupun dia jauh, perasaan kan hadir, perasaan dekat aja gitu kan. Perasaannya dekat ada karena kebayang wajahnya, kebayang senyuman. Kalau ini enggak dibayangkan wujudnya seperti itu, tapi kita merasakan kehadirannya gitu, kehadiran Zat yang Maha Suci itu. Nah itu udah biasakan sambil zikir, sambil sholat, sambil pokoknya setiap keadaan gitu. Sambil berjalan gitu tidak merasa sendiri gitu. Karena merasa kita ada yang ngikutin, ada yang ngawasi, yaitu Allah gitu. Nah kalau kita udah setia seperti itu, walaupun kita di tempat kerja, bosnya nggak ada, pengawas tidak ada, tapi kita merasa meyakini bahwa Allah tetap mengawasi. Kalau kita kerja gak benar, walaupun bos nggak ada, tapi Allah itu, kita pasti jujur, tetap aja kerja gitu. Kalau ini kan ibaratnya kalau yang awam, oh nggak ada bos ini, akhirnya berleha-leha di tempat pekerjaan, istilahnya mentang-mentang nggak ada pengawas istilahnya. Tapi kalau kita udah benar-benar ma'rifat, kita merasa diawasinya oleh Allah. Bukan bos kantor itu, bukan. Tapi Allah yang menguasai kantor, menguasai semua kehidupan lah istilahnya. Pasti kerja itu terus aja. Apa yang kita perlu kerjanya, kerjain. Jadi bukan mengerjakan kalau ada pengawas itu. Kita takutnya berarti sama orang. Berarti Tuhan kita itu bos kita itu. Yang manusia itu gitu bosnya. Kalau kita takutnya sama Allah, walaupun nggak ada siapa-siapa, kita udah pasti ngerasa takut, pasti ngerasa diawasi istilahnya. Nah disitulah kedekatan kita sebenarnya. Jadi dalam segala sesuatu, dalam segala keadaan, kita merasa dekat sama Allah. Baik dengan rasa takutnya atau dengan rasa pengharapannya. Karena kita yakin misalnya Allah tuh maha sifat Rahman Rahim, penyayang, ingatnya ke situ. Ya udah, insyaallah kita tuh senang-senang berdua gitu. Tapi dengan zikir batin gitu, dengan hati sambil berbisik lah. Misalnya ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, terus hadirkan. Oleh kita hadirkan bahwa kita walaupun sendiri berdua dengan Allah. Oh kita lagi ramean istilahnya, rame-rame, berdua, bertiga, berempat. Kalau kita merasa berempat, bahwa tetap harus ingat bahwa kelimanya Allah. Bahwa kita lagi bersepuluh orang nih, yang ke-11-nya Allah. Jadi selalu dalam keadaan gimana juga kita tuh selalu dibarengi oleh Allah. Kalau udah perasaannya udah kayak gitu terus-terusan gitu. Ini cepat kebukanya. Jangan sampai kayak gini, banyak lagi sholat perasaan udah kemana, perasaannya udah kacau gitu, udah paburisat istilahnya, lagi zikir juga gak konsen istilahnya. Itu ya susah kebukanya. Kalau kita bisa bisa connect gitu ya, 10 menit aja sehari. Jadi merasa berdua dengan Allah itu 10 menit tiap hari terus. Itu 40 hari pasti kebuka itu. Karena kalau lama-lama kan kita bisa seharian, akhirnya kita tuh panah gitu. Jadi panah dari panah dari asma. Kadang-kadang kita juga udah nggak ngucapin wirid-wirid, tapi udah kita merasakan kehadirannya tanpa zikir istilahnya, tanpa aurod gitu. Itu udah zikir orang-orang muqarrabin gitu. Karena zikir orang muqarrabin itu merasakan kehadirannya gitu. Istilah di thariqatul muraqabah gitu. Berintai-intaian sama Allah, dengan Allah terus-terusan. Nah, kalau kita udah nyampe makom itu, ini pasti pintu-pintu gaib, pintu-pintu batin tuh langsung kebuka. Itu cepat kayak gitu. Kalau kita menguji kehusuan, untuk menguji kehusuannya apa yang kita wiridkan istilahnya, bisa dengan keadaan keramaian, dengan musik.
Karena saya alami itu terbukanya kasab justru karena saya dengerin musik gitu ya. Jadi seolah kita nyetel musik, suara kenceng, tapi kita tetap mau memfokuskan ke apa yang diwiridkan oleh hati gitu. Misalnya Allah, 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 Allah. Padahal ini musik kedengaran. Sampai akhirnya seolah musik ini seperti hilang gitu suaranya. Karena suara kita udah pendengaran kita udah fokusnya ke hati kita. Dengan kewirid-wirid itu yang di batin kita gitu. Nah, kalau itu bisa berapa menit lah sehari terus dilatih gitu. Nah, kalau orang-orang zaman dulu, seorang orang pangkat resi gitu, keresian yang suka bertapa gitu. Dia mengkonsentrasikannya dengan suara alam, suara burung, suara air terjun, suara angin, itu bisa mengaktifkan ini sebenarnya. Jadi jangan pendengaran kemana, penglihatan kemana. Kalau ini semuanya langsung tutup aja. Jadi kalau kita mau fokus ke pendengaran ya, mendengarkan suara air terjun, ya udah dengerin itu aja sih dengan khusyuk gitu. Nah, ini kita kamu dengarkan apa telinga lahiriah kita dengan telinga batin kita untuk fokus mendengarkan apa yang dalam batin seperti zikir itu gitu. Misalnya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus itu bisa aja. Jalankan coba sampai ya minimal 10 menit lah. Ya lebih lama lebih bagus ya berapa jam gitu sampai konsentrasi ke situ misalnya. Subhanallah, subhanallah. Terus sampai kita tuh masuk ke kalimat itu dengan sholat dihadiri dengan Allahnya yang kita sebut-sebut itu dengan jikir-jikir itu nggak lama pasti cepat terbukanya itu. Kalau udah terbuka ya tuh siap-siap tadi tuh terbuka alam-alam segala macam ini pasti nampak gitu. Cuma kalau penampakan itu muncul kita tuh harus ingat bahwa tujuan kita bukan ini, bukan ini, bukan itu. Tetap aja aku yang maha penciptanya gitu, yang menguasai, yang mempunyai semuanya, segalanya ini gitu. Karena kalau kita udah nyampe, misalnya ke Allahnya gitu, kita sampai dengan kehadiran seolah kita udah merasakan berdua gitu dengan Allahnya. Kalau kita mau pengen lihat ke alam malakut itu pasti langsung terbuka. Jadi tujuan kita tuh harus sampai dulu gitu ke titik akhirnya gitu. Kalau udah nyampe, ya Allah, saya pengen lihat ini alam malakut, pasti dibuka. Cuma kalau kita jangan terheran-heran dengan keahengan itu gitu. Makanya kalau saya itu nggak neko-neko gitu, kalau nggak ada kepentingan ngapain pengen tahu gitu sih ya udah. Kalau ada kepentingan baru. Jadi kita tetap fokusnya ya ke Allah aja. Kalau Allah kita udah dekat sama sang maharaja gitu yang raja. Istana kerajaan itu pasti diperlihatkan oleh raja itu. Jadi fokus kita jangan ke keratonnya istilahnya, tapi ke rajanya yang mempunyai apa yang tinggal di keraton itu gitu. Kerajaan langit lah istilahnya. Kita harus terus dulu kalau udah nyampe misalnya murokobah atau jadi orang-orang mukorobin gitu. Ya kita mau lihat alam mana, mau ke arah lihat catatan ya bisa gitu, tapi harus tahu dulu untuk apa gitu kepentingannya. Kalau nggak ada kepentingannya jangan mentang-mentang ya udah dekat kalau pengen segala tahu, itu masih ada hawa nafsu, berarti kehendak kita gitu itu masih samar gitu. Jadi hawa nafsu yang samar itu kita harus dibersihkan dari hawa-hawa yang kayak gitu. Jadi kita tetap fokus saja, cukup dengan Allah saja gitu, senang dengan Allah saja, merasa terpenuhi. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah aja. Nggak merasa, ya mungkin kalau kita suatu saat lagi keadaan sedih, ya bisa saja itu Allah itu menampakkan alam ini, ya itu kehendak kalau ya terserah kita terima. Tapi kita jangan merasa senang dengan diperlihatkan itu gitu. Karena itu masih jebakan, takutnya begitu diperlihatkan akhirnya fokusnya ke situ, ke Allahnya lupa gitu. Kita bisa jatuh. Jatuh di hakikat itu paling bahaya.
Jadi itulah buat para pencari jati diri. Jadi kita harus memahami, mengenal untuk sampai ke situ tuh. Nama sendiri itu siapa? Kita harus berakhlak sesuai dengan nama itu. Dan dibantu dengan banyak-banyaknya zikir gitu. Adapun auratnya terserah apa yang kita suka. Batin kita yang merasa nyaman dengan wirid yang mana itu kita itu jalankan sesuai dengan yang merasa nyaman, merasa tenang dengan wirid itulah istilahnya gitu. Karena tiap orang tuh beda-beda gitu. Enggak semuanya sama dengan wirid ini pasti kebuka, belum tentu. Karena semua dari hikmah sampai apa juga udah saya pelajari. Ternyata kembalikan ke kita sebenarnya yang tinggal milih yang mana yang kita sukai dengan wirid itu. Yang wirid yang mana gitu, yang dari amalan dari guru mana gitu yang kita suka. Yang merasa nyaman dibacanya, anteng, tenang, hati ini udah itu berarti kuncinya. Oh ini kita banyak nih wiridnya dari ini macam-macam, misalnya ada 5, ya udah jalanin aja. Saya cuma 1 aja, ya terserah pokoknya. Ya apa yang membuat wirid yang kita suka itu berarti kuncinya. Jangan dulu hawa nafsu. Saya udah menjalanin ini, tapi kok ternyata belum kebuka gitu. Jangan ambisi kayak gitu. Kita pasrah aja, lillah aja, karena Allah aja gitu. Jadi kita itu seolah tujuan Allah mau dibukakan mau enggak, pokoknya Allah aja lah. Kalau kita udah setia, udah sabar di situ dengan berjuang, dengan mujahadah untuk tetap istiqomah ya dengan perjalanan itu. Karena ada yang kebuka dari awal udah langsung kebuka kalau udah bagiannya. Ada juga udah usia udah lanjut lah kadang-kadang baru kebuka, ada itu waktunya beda-beda. Karena kita gambaran waktu sahabat Nabi saja kan, ada yang udah berusia 40 tahun ke atas, ada yang masih anak kecil istilahnya udah terbuka batinnya itu. Itu udah sunatullah gitu. Udah qadarullahnya gitu. Jadi orang lain itu masih muda udah kebuka, kalau saya kok belum gitu. Berarti ada masanya gitu. Tapi itu jalankan dulu langkah-langkah itu gitu. Insya Allah pasti kebuka, pasti. Cuma kita setelah terbuka ketemu jati diri bahwa langsung yang datang kok ini mah pangkatnya begini, kita jangan istilahnya meremehkan gitu. Karena memang tiap orang tuh beda-beda. Ada yang dititisi oleh seorang wali kutub, ada yang dititisi oleh ilmunya eyang atau karuhun kakek kita sendiri malahan. Yang levelnya bukan pejabat, bukan apa istilahnya tuh. Tapi kakek kita itu seorang pintar istilahnya. Ya terima saja itu, karena itu mungkin bagiannya. Jadi kita itu nggak boleh ngiri ke orang yang istilahnya itu kok di jati dirinya ternyata yang nitis ini seorang raja dulunya, itu jangan ngiri kayak gitu. Pokoknya bersihkan hati, pasrah ke Allah, apa yang diberikan oleh Allah ya kita terima, itu bagiannya kita. Karena walaupun levelnya kecil, ini alam ini tetap pasti terbuka gitu. Apalagi kalau kita udah yakin bahwa Allah itu maha kuasa, begitu udah ada yang satu menitis yang ya ternyata yang bicara ilmu kuring, ilmu anjing itu cuma kakek saya sih. Karena kakek juga pasti punya gurunya, nyampe tetap ke wali kadang dari ke zaman dulu mungkin sampai juga ke para sahabatnya. Karena beliau itu punya ilmu nggak langsung gitu, nggak serta merta dari Allah langsung ke kakek itu. Mungkin kan ada punya guru, ada tahapan gurunya ini bisa jadi seorang wali dulunya. Bisa jadi si gurunya yang generasi keberapa puluh ke atas istilahnya, yang tahu-tahu kalau kita udah sabar tahu-tahu langsung masuk, bisa jadi. Jadi jangan kita tuh merasa oh ini mah yang ngaping saya mah akiin kakek saya sendiri, bapaknya orang tua istilahnya. Kita jangan merasa rendah hati, karena mungkin si kakek ini punya gurunya yang zaman dulunya siapa yang pernah menjabat istilah itu, bisa jadi kayak gitu. Jadi kita sabar dulu, yang terima aja yang ini dulu. Karena kalau kita masih terus ke Allah lagi, biasa
kita nambah ningkat makom ya, kesadaran kita ke Allahnya terus. Bisa jadi kita tuh sejajar lagi, kita naik lagi, itu masuk lagi yang abad berapa. Jadi kalau kita rohaninya di sini, berarti rohani kita masih di tahap itu gitu. Ya udah tingkatin dengan tauhidnya ke Allah terus, ke Allah terus. Makin lama-lama makom kita naik, itu pasti ketemunya jajarannya. Tadinya apa seorang eyang biasa atau paksa resi para wali itu bertambah sesuai dengan kadar kita gitu, rohani kita di makom mana batin kita berada. Jadi kalau batinnya level kopral nggak mungkin panglima datang ke kita, nggak mungkin. Tapi kalau jiwa kita udah pangkatnya panglima, pangsa jenderal segala macam, pasti panglima juga datang istilahnya. Jadi mereka datang ke kita tergantung makom kita di mana ketauhidannya gitu. Karena yang diuji kelurusan kita dalam tegaknya dalam tauhid sebenarnya. Jadi kita tuh di fase mana gitu. Kalau kita udah di puncaknya, ya itu bakal ketemu dengan Nur Muhammad itu. Kalau kita masih di bawah ya pasti nggak mungkin itu langsung. Jadi tetap kita tuh harus bakal naik kelas lah istilahnya, dengan ujian, dengan perjalanan terus diuji dengan kesabarannya, kita mendawamkan istilahnya perilaku itu terus-terusan. Lama-lama pasti ketemu gitu. Karena hakikatnya kita tuh semua bakal sama, dari ruh yang sama, dari alam lahut semua kita itu sama. Cuma ada yang kebuka, ada yang enggak gitu. Karena ya kembalikan ke kita lagi. Kalau kita udah berjuang di situ pasti kebuka. Di jalurnya penting segala sesuatunya kita tujuannya Allah. Cita-cita ke Allah segala macam, yakin bahwa segala sesuatu karena Allah itu. Pasti bakal ketemu. Kalau sedikit-sedikit langsung malas, kok saya enggak ini mungkin enggak ada bagiannya. Langsung down lagi, itu enggak bakalan nyampe. Kita itu enggak bakalan nyampe. Kalau kita yakin segala sesuatu Allah Maha Kuasa, itu jadi jangan tujuan ini. Yang makom-makom itu yang tujuan. Penting tujuan kita ke Allah aja. Pengen berdoa dengan Allah, ketemu dengan Allah istilahnya. Tapi bukan dibayangkan wujud seperti bayu pakai singgasana segala macam itu ketemu Allahnya, jangan gitu. Tetap itu makhluk. Kalau kita ngebayang seolah kelihatan pakai singgasananya seperti ini, kursinya ngebayangkan seperti kursi ukir segala macam, itu masih makhluk. Kita jangan seperti itu, tapi kita merasakan kehadiran, kedekatan, merasa diawasi. Nah itulah. Kalau merasa diawasinya udah terus-terusan, berarti makom kita tuh udah jadi hamba Rabbani, udah dekat terus dengan Allah. Kalau kita udah setia dengan di rohani seperti itu, pasti bakal kebuka. Semoga apa yang saya paparkan ini dapat dicerna, dipahami untuk dilaksanakan oleh pencari-pencari jati diri yang sejati. Karena banyak mencari jati diri, begitu diuji langsung Karena tujuan kita itu bukan cuma di dunia, tujuan kita bakal nanti juga ada kehidupan kelanjutan, yaitu di akhirat. Dicukupkan sekian dulu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.